Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah akan menjadi perenungan kita bersama. Saya ambil dari Titus pasal 2, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dengan kata lain bahwa yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia Allah itu. Lalu apa itu kasih karunia Allah itu? Dalam ayatnya yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi kasih karunia Allah adalah ketika Dia mau datang ke dalam dunia sampai mati di Bukit Golgota, itu adalah bukti kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Nah, kalau kita sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan, lalu pertanyaannya adalah apa yang dituntut dari kita? Apa manfaat dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu? Apa gunanya bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya? Setidaknya ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama, Ia mendidik kita, yaitu kasih karunia itu, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu menuntut kita, yang pertama adalah supaya kita bertobat dari kefasikan atau keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita meninggalkan sama dengan kita bertobat, tidak berbuat kefasikan atau keinginan-keinginan duniawi. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita itu bukan sesuatu yang bersifat murahan, tetapi itu menuntut suatu tanggung jawab dari kita, menuntut suatu kewajiban dari kita, yaitu kita mau meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Atau dengan kata lain, kita memperbaharui diri kita, kita bertobat dari kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Itu hal yang pertama yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Itu berarti bahwa mari kita warnai minggu-minggu Adventus, minggu-minggu penantian akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu dengan kita introspeksi diri, kita mawas diri. Kalau kita dapati ada kefasikan, ada keinginan-keinginan duniawi, mari kita tinggalkan. Kita bertobat dari hal-hal itu, dan itu yang Tuhan kehendaki dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita itu. Yang kedua, masih dalam ayat 12 bagian B, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Hidup bijaksana. Hal yang kedua dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita itu, kita dituntut untuk kita menjalani hidup yang bijaksana. Kita jalani hidup di dunia ini dengan bijaksana. Bijaksana artinya kita bersikap adil. Bijaksana artinya kita beribadah. Ada waktu kita beribadah, ada waktu kita bekerja. Itu namanya bijaksana. Tapi waktu kita bekerja justru kita beribadah, waktu kita beribadah justru bekerja, itu namanya tidak bijaksana. Tuhan mau supaya kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu kita tidak anggap enteng. Kita tidak meresponinya itu dengan semena-mena. Tapi kita justru belajar
melalui kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu yang kita sudah alami. Mari kita belajar untuk kita hidup bijaksana. Kita selalu bersikap adil, itu namanya bijaksana. Beribadah itu namanya bijaksana. Kita lain kali waktu kita habis hanya dengan kerja. Waktu kita hanya habis dengan bisnis. Sampai kita melupakan kehidupan untuk beribadah. Itu namanya kita sudah tidak bijaksana. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sungguh luar biasa bagi kita manusia berdosa. Karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya kita merespon itu dengan belajar menjalani hidup yang bijak di mata Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang ketiga dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu, kita dituntut apa ayat 14? Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Menguduskan bagi dirinya, bukan bagi diri kita. Apa yang dikuduskan bagi dirinya, yaitu suatu umat. Umat yang seperti ini, apa? Umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi hal yang ketiga dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita itu, kita dituntut supaya kita rajin berbuat baik. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi rajin. Yang namanya rajin berbuat baik itu artinya bahwa kita selalu berbuat kebaikan. Kita selalu setiap waktu, setiap saat, di mana saja, kapan saja, ada waktu dan kesempatan, kita selalu rajin berbuat baik. Itu manfaat kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu jangan kita sia-siakan itu. Tetapi sebaliknya kita belajar meresponi kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu dengan cara kita mau rajin berbuat baik. Saya percaya ketika kita rajin berbuat baik, kalau kita senang berbuat baik, kalau kita tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu berbuat baik, maka kita juga akan menuai kebaikan itu. Jadi sangat penting dalam hidup kita selagi kita ada, selagi kita hidup di dunia ini. Mari kita terus rajin berbuat kebaikan. Karena ketika kita rajin berbuat baik, maka kita akan rajin menuai kebaikan juga dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Kristus datang ke dalam dunia sampai mati di bukit Golgota adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kami manusia berdosa dengan kami percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu tolong kami supaya kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Tapi sebaliknya kami yang sudah mengalami kasih karunia Allah itu, tolonglah kami supaya kami mau bertobat. Tolonglah kami supaya kami hidup bijaksana. Dan tolonglah kami supaya kami rajin berbuat baik. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di